Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bintang Aulia Ferry dari kelas 10 Farmasi Industri 1. Saya akan menjelaskan dua resep, yaitu resep serbuk dan resep salep. Yang pertama, resep serbuk. A. Kelengkapan resep. Nama dokternya ada, alamat dokternya ada, surat izin praktek ada, paraf dokternya ada, nomor resep ada, tanggal dibuat resep ada, tanda R ada, komposisi ada, pemakaian atau signanya ada, nama pasiennya ada, alamat pasien ada, umur atau bobot pasiennya ada. Resep standarnya tidak ada, bahasa Latin, R. recipe ambillah, MF full 011, miscevox pulveris undecim, campur dan buatlah serbuk, berikanlah dengan takaran sebanyak 11 bungkus. S3DDP1, signature de Dieu, pulveris unam, tandais 3 kali sehari 1 bungkus. Pronum untuk. B. Teori, usul, dan keistimewaan. A. Golongan obat. CTM dan efedrin HCl termasuk obat keras, dan paracetamol laktosa termasuk obat bebas atau obat bebas terbatas. Sinonimnya paracetamol acetaminophen, CTM chlorpheniramine maleat, efedrin HCl efedrina hidroklorida, laktosa saccharum lactis XL atau laktosum. Khasiatnya, paracetamol sebagai analgetik antipiretik, CTM sebagai antihistamikum, efedrin HCl sebagai simpatomimetik, laktosa sebagai zat tambahan. Pemberiannya paracetamol hablur atau serbuk hablur putih tidak berbau, rasa pahit. CTM serbuk hablur putih tidak berbau. Efedrin HCl serbuk atau hablur halus putih tidak berbau. Laktosa serbuk atau hablur putih atau putih krem keras, rasa agak manis. Usulnya, menggunakan efedrin HCl, laktosa untuk melapisi mortir, serbuk ditimbang satu persatu tiap bungkusnya. Perhitungan bahannya, paracetamol 700 mg, CTM 100 mg, efedrin HCl 20 mg. Efedrin HCl harus dilakukan pengenceran karena bobot efedrin HCl kurang dari 50 mg. Pengenceran efedrin HCl dilakukan dengan perbandingan 1:10. Efedrin HCl-nya 50 mg, karmin 50 mg, laktosa 400 mg, dan hasil jumlah bobot campurannya 500 mg. Hasil pengenceran efedrin HCl 20 mg per 50 mg dikali 500 mg hasilnya 200 mg. Sisa pengenceran efedrin HCl 500 mg dikurangi 200 mg hasilnya 300 mg. Laktosa 300 mg dikali 11 bungkus hasilnya 3.300 mg dikurangi 700 mg ditambah 100 mg ditambah 200 mg hasilnya 2.300 mg. Perhitungan DM-nya, DM 1 hari CTM 40 mg, 1 bungkus mengandung 100 mg per 11 bungkus hasilnya 9,09 mg CTM. Sehari pemakaian 9,09 mg dikali 3 hasilnya 27,27 mg CTM. DM untuk Tina 17 tahun. DM 1 hari CTM 17/20 dikali 40 mg hasilnya 34 mg. Persen DM 1 hari CTM 27,27 mg per 34 mg dikali 100%, hasilnya 80,20%. DM 1 kali efedrin HCl 50 mg, DM 1 hari efedrin HCl 150 mg. 1 bungkus mengandung 20 mg dibagi 11 bungkus hasilnya 1,81 mg efedrin HCl. Sehari pemakaian 1,81 mg dikali 3 hasilnya 5,43 mg efedrin HCl. DM 1 kali efedrin HCl 17/20 dikali 50 mg hasilnya 42,5 mg. DM 1 hari efedrin HCl 17/20 dikali 150 mg hasilnya 127,5 mg. Persen DM 1 kali 1,81 mg per 42,5 mg kali 100%, hasilnya 4,25%. Persen DM 1 harinya 5,43 mg per 127,5 mg dikali 100% hasilnya 4,25%. Dengan keterangan, maka resep boleh dibuat atau aman. Perhitungan lain-lain. Karena persen DM CTM lebih dari 80% dan kurang dari 100%, maka obat harus ditimbang satu persatu.
Perhitungan obat harus ditimbang satu per satu, 700 mg ditambah 100 mg ditambah 200 mg ditambah 2300 mg dibagi 11 bungkus, hasilnya 300 mg per bungkus. F. Penimbangan bahan. Paracetamolnya 700 mg, CTM 100 mg, hasil pengenceran efedrin HCl 200 mg, sisa pengenceran efedrin HCl 300 mg, laktosanya 2300 mg. Teknik pembuatan. 1. Setarakan timbangan. 2. Timbang 1 per 1 bahan. 3. Lakukan pengenceran efedrin HCl. 4. Masukkan hasil pengenceran ke dalam mortir, gerus ad halus. 5. Bungkus sisa pengenceran efedrin HCl dengan perkamen, beri nama sisa pengenceran efedrin HCl. 6. Masukkan CTM ke dalam mortir, gerus ad halus ad homogen. 7. Masukkan paracetamol ke dalam mortir, gerus ad halus ad homogen. 8. Masukkan laktosa ke dalam mortir, gerus ad halus ad homogen. 9. Kumpulkan serbuk, timbang 1 bungkus, sisanya bagi 2 sama berat, dan masing-masing dibagi lagi sama banyak. 10. Kemas, beri etiket dan label. B. Kemasan. Wadahnya pakai pot serbuk atau plastik klip, etiket putih, label NI atau neiteratur. Kedua, resep salep. A. Kelengkapan resep. Nama dokternya ada, alamat dokternya ada, surat izin praktek ada, paraf dokter ada, nomor resepnya ada, tanggal dibuat resep ada, tanda R ada, komposisi ada, pemakaian atau signa ada, nama pasien ada, alamat pasien ada, umur atau bobot pasien ada. Resep standarnya tidak ada, bahasa Latin recipe, ambillah, MFU, Mistefak unguentum, campur dan buat salep. STDD UE, signa terdedieu, usus externus, tandai sehari 3 kali untuk pemakaian luar. Pronum untuk. B. Teori, usul, dan keistimewaan. A. Golongan obat. Minyak ikan, serat lava, dan paselin plapum termasuk obat bebas atau obat bebas terbatas. Sinonim, minyak ikan cod liver oil, Oleum Iecoris aceli, serat lava malam kuning, dan paselin plapum paselin kuning. B. Khasiat. Minyak ikan sebagai sumber vitamin A dan D, serat lava sebagai zat tambahan, dan paselin plapum sebagai zat tambahan. Pemberian minyak ikan, cairan minyak, encer, berbau khas, tidak tengik, rasa dan bau seperti ikan. Serat lava, zat padat, coklat kekuningan, bau enak seperti madu, agak rapuh jika dingin, menjadi elastik jika hangat, dan bekas patahan buram dan berbutir-butir. 3. Paselin plapum. Massa lunak, lengket, bening, warna kuning. Sifat ini tetap setelah zat dileburkan dan dibiarkan dingin, tidak diaduk. Berfluoresensi lemah, juga jika dicairkan, tidak berbau, hampir tidak berasa. Usul teori minyak ikan atau Oleum Iecoris aceli ditambahkan terakhir pada basis yang sudah dingin. Perhitungan bahannya, minyak ikan 2,5 gram, serat lava 250 mg, paselin plapum 10 gram, dikurangi 2,5 gram ditambah 0,25 gram, hasilnya 7,25 gram. Perhitungan DM-nya tidak ada. Penimbangan bahannya, minyak ikan 2,5 gram, serat lava 250 mg, paselin plapum 7,25 gram. Teknik pembuatan. 1. Setarakan timbangan. 2. Timbang 1 per 1 bahan. 3. Masukkan serat lava dan paselin plapum ke dalam cawan penguap, lalu lebur di atas penangas air meleleh. 4. Pindahkan hasil leburan ke dalam mortir, gerus sampai dingin. 5. Masukkan minyak ikan ke dalam basis yang sudah dingin, sedikit demi sedikit sambil digerus ad homogen. 6. Kumpulkan massa salep, masukkan sedikit demi sedikit ke pot salep menggunakan 2 sudut. 7. Beri etiket. Kemasan, wadahnya pakai pot salep, etiketnya biru, labelnya tidak ada. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.